Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini. Di sini kami berkesempatan untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada para penonton sekalian. Kami dari kelompok 5 yang berisikan saya sendiri, Muhammad Friandi Storus, Stephen Yostian Storus, Marsul Saleh, Fakhrel Tindawan, dan Jalil Septiani akan membawakan materi dari mini riset psikologi sosial yang telah kami kerjakan, yaitu tentang hubungan agresi dengan kesehatan mental. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Jika sudah, baiklah kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Kuy. Agresi adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis. Atau Berkowitz 1995, Myers 2002, yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain. Dan agresi juga sebagai perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi, yaitu ciri-ciri perilaku agresi, di mana kelompok kami menjelaskan ciri-ciri perilaku agresi ada 3, yaitu yang pertama, seringkali membanggakan dirinya sendiri, apalagi ketika dipuji orang lain, namun cenderung untuk membuat orang yang memujinya merasa tersinggung. Yang kedua, yaitu lebih banyak berbicara dengan cara yang tepat serta membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yaitu cenderung untuk menyerang orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya dengan cara memotong pembicaraan atau mengintimidasi. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk agresi. Kelompok kami menjelaskan ada 2 bentuk agresi, yaitu menyerang secara fisik, yang termasuk di dalamnya adalah memukul, mendorong, meludahi, menendang, menggigit, meninju, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu menyerang suatu objek, yang dimaksudkan di sini adalah menyerang benda mati secara verbal atau simbolis, yang termasuk di dalamnya adalah mengancam secara verbal, memburuk-burukkan orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain, sikap mengancam, dan sikap menuntut. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya yaitu kesehatan mental. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketidakadaan gangguan jiwa. Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi yang secara umum dikategorikan dalam kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain adalah depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan psikosis. Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu, seperti postpartum depression hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Berikut adapun hubungan antara emosi dengan kesehatan mental.
emosi dan tekanan terhadap kognitif berhubungan erat dengan kesehatan mental. Emosi yang terbentuk juga akan terpengaruhi oleh tingkat fisiologis dalam proses kognitif. Individu yang dapat mengontrol emosinya, dalam arti sehat mentalnya diharapkan dapat menguasai dan mengatasi masalah dalam hidupnya. Dapat mengatasi tekan-tekanan perasaan, memiliki jiwa yang sehat dan berfungsi dengan baik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga juga kemungkinan untuk melakukan agresi sangat kecil. Berikut ada pun juga beberapa pencegahan dalam tindakan perilaku agresif. Yang pertama, anak dan remaja diharapkan mampu mengontrol dirinya agar memiliki perilaku yang baik dan kesehatan yang mental yang baik pula, agar tidak memiliki sifat agresif yang berlebihan dan gangguan kesehatan mental. Yang kedua, guru bimbingan konseling diharapkan agar dapat mengaplikasikan layanan bimbingan karir kepada seluruh peserta didik untuk memahami dan mengembangkan cara pencegahan agar dapat mengurangi perilaku agresi peserta didik, agar tidak terjadi gangguan dalam kesehatan mentalnya. Adapun yang ketiga, diharapkan juga pada orang tua untuk memperhatikan setiap tingkah dan perilaku anak dan remaja agar tidak memiliki perilaku agresif yang berlebihan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja. Cara selanjutnya yaitu menurut penelitian dari Darby dan Slinker 1982, Obuchi dan kawan-kawan 1989 menemukan bahwa meminta maaf sangat efektif dalam mengatasi konflik interpersonal, karena permintaan maaf merupakan sebuah pernyataan tanggung jawab tidak bersyarat atas kesalahan dan sebuah komitmen untuk memperbaikinya. Selanjutnya, secara moral, syukur dapat menstimulasi orang untuk berperilaku moral, yaitu perilaku yang memotivasi untuk menghargai dan memahami orang lain, seperti empati dan empati. Menurut Ecloud, Kilpatrick, Emmons, dan Larson 2001. Selanjutnya, konformitas teman sebaya yang positif dapat mempengaruhi sikap remaja ke arah yang lebih positif, seperti melakukan tindakan sosial dan lain-lain. Cara selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesehatan mental, maka kemampuan berpikir positif perlu dibangun. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif dari religiusitas terhadap kondisi psikologis yang negatif, seperti tekanan psikologis dan stres. Menurut Suraya Hayatus Sophia 2017, pendapat di atas didukung oleh Abdul Mujib yang menyatakan bahwa manfaat unsur religiusitas seperti doa dan zikir bagi kesehatan mental manusia, sehingga dapat menghindarkan dari perilaku agresi dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, gimana? Sudah paham tentang hubungan agresi dengan kesehatan mental? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena video sudah di ujung waktu, maka saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan video ini, dan juga Ibu Utami yang selaku dosen mata kuliah psikologi sosial yang telah membantu tugas ini. Baiklah semuanya, see you next video. Ciao.